Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinayanti dari PGMI 3B akan menjelaskan tentang nilai atau makna pembelajaran yang dapat diambil dari mempelajari multikulturalisme dalam pendidikan. Nah, sebelum saya menyampaikan nilai pembelajaran multikulturalisme, lebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan multikulturalisme, di mana pendidikan bisa diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan atau pendewasaan, di mana untuk mencapai hal tersebut dapat melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. Multikulturalisme berasal dari kata multi, artinya banyak, kultur, artinya budaya, dan isme, atau paham atau aliran. Nah, dengan ini, multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan. Jadi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas atau perbedaan dan heterogenitas atau keragamannya sebagai konsekuensi keragaman, baik itu budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Selanjutnya, nilai atau makna pembelajarannya dapat diambil dari mempelajari multikulturalisme ini adalah yang pertama nilai inklusif atau terbuka, di mana nilai ini mengakui terhadap pluralisme atau perbedaan dalam suatu komunitas atau kelompok sosial, di mana menjanjikan kedepannya prinsip inklusivitas atau keterbukaan, sehingga tumbuh kepekaan terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Yang kedua, nilai mendahulukan dialog atau aktif. Biasanya ini terdapat dalam suatu kelompok. Misalnya kelompok A dan kelompok B memiliki pemahaman atau pemikiran yang berbeda. Nah, dari adanya nilai mendahulukan dialog ini, maka tidak akan ada kerugian dari masing-masing kelompok. Hasil dari mendahulukan dialog akan terjalin hubungan erat, adanya sikap saling memahami, saling menghargai, percaya, dan adanya rasa tolong-menolong. Yang ketiga, nilai kemanusiaan atau humanistik. Kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan pluralitas atau perbedaan, heterogenitas, dan keragaman manusia itu sendiri. Keragaman di sini bisa berupa ideologi, agama, paradigma, suku, bangsa, pola pikir, dan kebutuhan, dan lain-lain. Yang keempat, nilai toleransi, di mana kita mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Adanya kebebasan keyakinan dalam arti tidak ada paksaan, misalnya dalam kita memilih agama atau kebebasan dalam berpendapat. Yang kelima, adanya nilai tolong-menolong. Kita sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak bisa hidup sendiri meski segalanya kita punya harta benda yang berlimpah ruah, maka apa yang kita inginkan dengan mudah didapatkan. Tetapi ingat, kita tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus memiliki rasa tolong-menolong itu dalam kehidupan kita. Yang keenam, keadilan, nilai keadilan. Dengan adanya pendidikan multikultural, maka terciptanya keadilan dalam mencapai sesuatu. Misalnya apa yang si A dapatkan, maka si B juga akan mendapatkannya. Baik itu dalam keadilan politik, budaya, maupun sosial. Yang ketujuh, nilai persamaan dan persaudaraan sebangsa maupun antar bangsa. Biasanya ini dikenal dengan ukhuwah. Nah, dalam konsep ukhuwah ini
setiap manusia, baik yang berbeda suku, agama, bangsa, dan keyakinannya adalah saudara. Karena antar manusia adalah saudara dan juga setiap manusia memiliki hak yang sama. Yang kedelapan, adanya berbaik sangka. Dengan banyaknya keanekaragaman kebudayaan, kita harus memiliki rasa berbaik sangka antar budaya. Dengan ini akan menimbulkan kerukunan dan kedamaian antar budaya. Yang kesembilan, nilai kedisiplinan. Dan yang terakhir, adanya nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami mu'alim. Dan apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.